Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Tadi sudah bermain juga ya? Terus sudah makan semua? Sudah sarapan tadi pagi? Kalau siang hari sudah sarapan? Berarti sekarang harus bersemangat buat memulai kegiatan setelah istirahat ya. Kalian harus bersungguh-sungguh. Oke, sekarang ibu mau kalian semuanya berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya hafal apa belum? Hafal. Tenang aja, ada liriknya. Kalian bisa melihat lirik dari lagu yang ibu setel nanti. Bila akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung. Ular melingkar kepada bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ibu Sebelum pembelajaran dimulai, ibu ingin membuat kesepakatan kelas, di mana kalian yang pertama harus apa kepada ibu? Hormat. Terus kedua, jangan berisik. Terus yang ketiga, kita kalau misalnya kalian ingin menjawab pertanyaan, kalian jangan lupa acungkan tangan terlebih dahulu, ya, biar gak saling menjawab. Jadi kalian bisa, suaranya kalian bisa terdengar atau terdengar oleh ibu jawabannya. Yang kelima ada apa lagi? Kalian harus kena apa ke ibu? Mendengarkan. Apalagi? Ada yang tahu? Sopan, santun, dan lain-lain ya. Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Kalian nanti acungkan tangan seperti itu, atau ada bu, atau hadir bu, gitu ya. Yang pertama ada Ahmad Nabhan. Oke. Yang kedua ada Ahmad Yuldan Rojabi. Mari kita doakan semoga cepat sembuh, semoga besok bisa ikut pembelajaran kembali. Selanjutnya, ibu mau kalian mengeluarkan alat tulis kalian. Apa sudah dikeluarkan? Silakan keluarkan terlebih dahulu, seperti pensilnya, pulpennya, pensil warnanya, dan lain-lain. Dikeluarkan dulu, ibu kasih waktu ya. Sebelum mulai pelajaran, ibu mau nanya, minggu-minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Bersama ibu. Pitogram. Temanya apa kemarin? Bakso, makanan, apa lagi? Benar, ya, ya. Sate. Jangan lupa unjuk tangan gini ya. Sekarang ibu mau nanya, kalian pagi hari ini sudah minum belum? Minum apa tadi di rumah? Air putih. Terus pas istirahat kalian udah minum apa aja? Air putih. Ada minum es? Oh enggak. Kalian bawa tumbler ya? Apa isinya di dalamnya? Ada susu apa air? Air putih semua. Bagus. Emang lebih baik kita minum air putih biar tidak sakit. Apalagi biar tidak batuk. Biar kalian tetap sehat. Karena habis ini kalian akan ujian atau ujian akhir semester ya. Jadi kalian harus jaga kesehatan kalian. Oke, sekarang kita akan belajar kembali seperti minggu-minggu kemarin. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, ibu ingin kalian bisa menyajikan data dalam bentuk pitogram. Pitogram itu apa? Ada yang tahu nggak pitogram itu apa? Pitogram, ibu, ada yang tahu? Oke, pitogram itu diagram gambar. Jadi kalian menyajikan datanya dalam bentuk gambar. Kalau diagram batang, ada yang tahu nggak? Diagram batang.
Kalau misalnya ada banyak data, ada yang suka air, ada yang suka minum es, ada yang suka es campur. Nah itu nanti kalian sajikan dalam bentuk diagram batang atau diagram piktogram itu, biar penyajian datanya lebih jelas dan juga kalian bisa membaca data yang banyak. Jumlah masing-masing kue dengan jelas dan rapi. Apalagi kalau ingin menunjukkannya ke orang lain juga kan? Nina pun berpikir kemudian berkata, lalu bagaimana ya caranya? Nah, dari cerita itu kita ketahui bahwa Nina ingin agar ia mudah mengetahui berapa banyak kue yang ibu pajang untuk mengetahui kue yang paling banyak dijual. Nah, bagaimana ya caranya agar data kue itu bisa disajikan dengan lebih jelas dan mudah dipahami? Nah, ibu nanya, bagaimana ya caranya? Ada yang tahu nggak cara buat menyajikan data dari permasalahan Ibu Nina tadi? Biar kalian bisa menyajikan datanya itu mudah dibaca, atau kalian bisa, kan tadi Nina itu bingung ya buat menyajikan datanya. Nah itu kalau pengen cepet, misalnya yang tahu nggak, pakai piktogram bisa, atau diagram batang juga bisa. Nah sekarang ibu nanya, apa minuman favorit kalian hari ini? Sekarang ini apa minuman favorit kalian? Es teler. Terus apa lagi? Es teh. Terus es teler, siapa yang es teler? Angkat tangan. Milo ya, siapa aja Milo? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Kalau es buah 7, 8. Oh, hampir semua kelas, hampir sekelas suka es krim. Nah, kalau misalnya ada banyak, kalau Mas harus dihitung satu-satu. Ada siapa aja tadi? Ada Edo, ada Aisyah, ada Siva. Masa satu-satu? Nah, kalian biar cepat menyajikan datanya, kita bisa menggunakan bentuk diagram batang atau piktogram ini. Oke? Karena kalian sebelumnya sudah bisa, tapi ibu sekarang lebih susah lagi untuk menyajikan datanya, yaitu setiap siswa mewakili setiap gambar mewakili 2 siswa. Jadi gimana maksudnya? Misalnya ibu suka es krim, berarti ibu ini mewakili 2 siswa. Oke? Kita di sini akan melakukan penyajian data dalam permainan atau proyek detak. Apa sih detak itu? Detak itu detektif data kelas 4. Jadi kalian menentukan atau mencari datanya dari gambar-gambar yang kalian pilih atau kalian tempelkan nanti ya. Oke? Sudah membentuk kelompok? Ibu akan membentuk 7 kelompok. Apakah sudah dibentuk kelompoknya? Udah duduk di tempatnya masing-masing? Sudah. Oke, kelompok 1 ini, kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok 7 ya. Ibu akan membagikan LKPD ya. LKPD adalah, ada yang tahu nggak LKPD apa? LKPD kepanjangannya itu Lembar Kerja Peserta Didik. Jadi kalian nanti menjawab pertanyaan data-data ini di Lembar Kerja Peserta Didik ini. Benar. Ke sana. Kasihkan ke sana. Makasih. Detektif data kelas, kalian jangan lupa tulis nama kelompok kalian. Nama pendek aja, nama panggilannya aja. Ibu di sini jualan, yaitu jualan minuman. Kalian akan memilih es atau minuman yang kalian suka, di mana kalian memilih satu saja lalu ditempelkan di masing-masing gambar. Misalnya ini warna kuning, kalian tempelkan di warna kuning, atau ini warna biru, kalian tempelkan di warna biru. Sebentar, ibu matikan dulu proyektornya. Dadu, di mana kalian untuk mengisi tabel dan diagram batang ini, kalian melemparkan masing-masing siswa
sebanyak 7 kali. Lalu kalian buatkan terus di dalam gambar ini ya, tabel. Karena minggu kemarin kelompok 1 yang maju duluan, sekarang gantian kelompok terakhir yang maju duluan. Ayo silakan kelompok 7 maju. Iya, benar. Dulu 5, sekarang. Mana? Kamu mau mana? Es krim. Betul, bisa baca. Pinternya. Atau enggak ini? Bagus loh ini warnanya. Jatuh. Kamu mana? Aku juga. Nah, es buah. Es campur juga. Apa es mana ini? Ini kita bukakan nih. Oke, es telernya udah habis. Sekarang sisa es campur, es buah sama es pisang hijau. Ayo, 8. Lalu 7 tak? 7. Es pisang hijau 1. Ini ada berapa? 8. Terus 7. Di petunjuk LKPD-nya sekarang kalian buka LKPD lembar kedua. Di situ ada tertera 1 minuman sama dengan 2 siswa. 2 siswa sama dengan 2 siswa. Oke, sekarang kalian maju. Ada yang mau hitung nggak? Di sini sebenarnya bukan 8, karena di perintahnya 1 minuman sama dengan 2 siswa. Berarti kita harus dikali 2, benar. Ada yang mau jawab nggak? Maju ke depan. Ayo gantian kelompok 1 dulu. Dikali 2, 1 aja. 8 dikali 2, berarti berapa? Tulis es krim 8 kali 2 gitu. Ini apa? Belum dijawab ini loh ya. Oke, nggak apa-apa. Es campur. Iya. Benar. Karena maju, kamu boleh milih 1 minuman lagi selain es campur sama es krim. Mau milih minuman apa? Antara ini sama ini. Oke. Kali 2. Dikali bukan ditambah. Sip. Berapa? Menjawab LKPD pada lembar kedua. Oke, sekarang jawab semuanya. Pertanyaannya ada 7. Setiap kelompok menjawab pertanyaan 7 soal itu. Datanya di sini ya, bukan ini. Minum dengan jumlah yang paling sedikit adalah apa? Bener. Bukan gitu toh, gampang kan? Kamu, jawab, pokoknya jawab. Gampang banget itu guys. Teman-teman gampang. Ayo dijawab. Ada yang bantu jawab, ada yang bantu nulis. Berapa jumlah seluruh siswa yang dijumlah? Berapa jumlahnya? Jumlah. Di sini nggak apa-apa. 16 tambah 14 tambah anu. Yang ditulis itu yang itu
Yang itu yang mana? Yang ini apa yang itu? Yang ini. Bukan yang, Itu. bukan yang sebaliknya yang ini. Ini Bukan, belum itu cuman covernya toh, gambarnya toh. Iya, ini. Oh. Sudah bisa, Nak? Mana yang ngerjakan? Sudah dikerjakan, Janeta? Oh, Janeta ini. Sudah? Oh, saya belum. Sisa apa? Ini tak bantu. Apa yang nggak paham? Paham? Udah kalian jawab. Sekarang ganti ke materi selanjutnya, yaitu diagram batang. Setiap kelompok akan mendapatkan dadu dan masing-masing anak melempar sebanyak 7 kali sesuai dengan petunjuk di LKPD. Oke, masing-masing kelompok ya. Setiap anak loh ya, setiap anak melempar 7. Nanti ada yang menulis datanya, ada yang melempar. Capcin lagi. Sila capcin. Sip, lanjut. Es krim. Udah 4, kurang 3 lagi. Di garis. Misalnya ada 2, tapi bukan gini ya, kemanjang. Nanti tak jelaskan, jangan buat dulu. Terus tahu tak? Benar. Ya. 5 kan? Diluruskan ini kotaknya, 2-nya 5. Kotor. Sudah masuk, sudah selesai. Menulis tak kada ada masih Anak sekarang main 3, benar banget. Sudah selesai semuanya? Ayo. Udah itu, Bang. Oke, kalau udah selesai, Ibu setiap kelompok akan presentasi. Kelompoknya Naomi presentasi ya. Silakan maju. Maju silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Es pisang hijau. Nomor 2. Nomor 2 es buah. Benar. Nomor 3. Nomor berapa jumlah siswa yang menyukai es pisang hijau? Jumlah siswa yang menyukai es pisang hijau ada 4 siswa. Ada 4 siswa yang menyukai es pisang hijau. Kalian benar? Jumlah siswa yang menyukai es krim adalah 16 siswa. Nomor berapa itu? Kita beri tepuk tangan buat kelompok 5. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Tepuk tangan dulu. Silakan. Terima kasih ya. Udah berani maju. Ibu akan memberikan penguatan tentang materi pitogram dan diagram batang. Mengenal pitogram dan diagram batang. Apa sih pitogram itu? Pitogram adalah cara menyajikan data menggunakan gambar atau simbol untuk mewakili jumlah tertentu. Seperti ini jumlah datanya. Lalu
Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri yang pertama yaitu setiap gambar mewakili nilai tetap. Yang kedua, penyajian data dengan visual yang menarik. Yang ketiga, cocok untuk data dalam jumlah kecil. Dan sekarang kalian kerjakan soalnya cuman sedikit, cuman 2 soal. Ibu bagikan ya. Ini bagikan langsung. Ini mah. Pakai sabjek. Ya. Ibu kasih waktu 10 menit buat ngerjainnya. Iya, nanti tak tanya Pak Danang. Pulangnya jam berapa? Apa? Sebentar udah. Oh iya, jangan lupa dikumpulkan ininya juga, LKPD-nya dikumpulkan. Sini. Ayo dong, kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit ya buat ngerjainnya. Tadi. Itu ya, setiap gambar menyatakan 2 siswa. Jangan lupa dikali 2. Ih bener, pinter. Berarti apa aja itu? S. Mana yang ini? Iya, 6 itu kan dikali 2. 1 anak menggambarkan 2 siswa. Ya. Berarti ada 3, berarti 3 kali 2? Nanya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang apa? Pitogram. Sama apa lagi? Diagram batang. Apakah ada yang kesusahan dalam menjawab? Gak ada. Kalian senang pelajaran hari ini? Senang? Oke. Pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Ibu mau menyampaikan besok kita belajar lagi tapi beda materi bersama ibu ya di pagi hari. Jangan lupa pelajari lagi di rumah bersama orang tua mengenai diagram batang dan juga pitogram. Selanjutnya, sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum pulang, jangan lupa kalian nanti pulangnya hati-hati terus di pinggir ya, jangan di tengah jalan biar tidak keserempet motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Karena mepet waktu yang jam 12 pulang itu mereka jadi minta buru-buru untuk pulang itu saja sih Bapak. Upayanya untuk memperbaiki Kalau yang negara ada saja di waktu ya Pak ya, di waktu itu ternyata harus dipersingkat lagi padahal saya sudah membuat gabungnya itu dari saya sendiri bukan dari siswa, tetapi ternyata tidak terlalu relevan Pak ya, tidak terlalu mengkoordinir isi waktu Pak, tetap mau
tugasnya sih Bapak yang lama, dan juga kadang anak-anak yang juga belum kondisi. Padahal saya juga udah menerapkan buat kesepakatan kelas, terus juga udah bilang untuk ujian, untuk tidak ramai-ramai sudah bilang Bapak. Jadi saya mungkin minta refleksi dari Bapak sendiri bagaimana untuk mengatasi hal tersebut. Dari hasil pengamatan atau observasi yang lain, ada beberapa yang mungkin diperbaiki pada studi. Yang pertama terkait penggunaan bahasa ini sesuai dengan bacaan yang disempurnakan. Kadang kita sendiri juga, saya sendiri pun kadang juga terlepas berbicara menggunakan bahasa. Kemarin beberapa kali saya temui kata-kata KUP sering sekali. Padahal itu tidak sesuai dengan bacaan yang disempurnakan. Nanti takutnya anak itu terbiasa kemudian menganggap kalau itu kata baku, takutnya seperti itu terkait penyampaian. Kemudian kalau manajemen waktu itu bisa disiasati ketika anak-anak apresiasi itu kita agak percepat sedikit, mungkin setelah presensi anak-anak langsung kita kondisikan, kemudian disampaikan tugasnya. Kita hari ini tuh akan melalui kegiatan ini saja. Jadi anak-anak tidak menunggu saya habis ini harus buat apa ya. Jadi disampaikan hari ini kita akan belajar ini. Nanti kalian berkelompok akan belajar seperti ini. Setelah selesai nanti langsung presentasi. Gitu. Setelah presentasi akan mengerjakan soal evaluasi. Jadi anak-anak bisa diajak belajar. Kemudian minta saja jadi masing-masing kelompok itu semacam ketua atau kapten atau apalah istilahnya. Nanti minta kapten atau ketua untuk mengarahkan anggotanya. Ya, nanti di akhir pelajaran itu nanti akan diumumkan kelompok yang paling best atau kelompok yang paling kompak, kelompok yang paling taat. Nah, itu pasti anak-anak akan terpacu untuk dia akan patuh sama ketuanya. Jadi dia akan diam supaya apa? Supaya kelompoknya ini bisa menang. Nah, seperti itu. Mungkin itu bisa dijadikan kompetisi dalam berkelompok supaya memiliki suasana yang kondusif. Apa boleh dikasih keluar Pak? Boleh. Berarti kalau misalnya dia itu apa ya Pak? Bagaimana? Meskipun anak kelas 4 dulu diberikan reward atau nanti apa terserah, tidak harus barang, mungkin dibuat aja poin itu juga bisa. Misalnya kelompok ini ketika mengerjakan paling cepat dapat poin sekian. Terus misalnya maju ya mempresentasikan, oh ini benar semua poinnya, tambah lagi poinnya sekian. Seperti itu bisa memacu anak-anak untuk berkompetisi. Mungkin saja hasilnya bersemangat supaya